Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semuanya sehat kan? Dan harus selalu sehat ya. Anakku semuanya, kita harus tetap semangat ya. Apalagi dalam belajar, kita harus semangat. Dan kita juga harus selalu menjaga protokol kesehatan nih. Pertama, selalu menggunakan masker ketika akan keluar rumah. Yang kedua, selalu mencuci tangan atau selalu membawa hand sanitizer. Dan yang terakhir yaitu selalu menjaga jarak aman ya, minimal 1,5 meter. Sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu ada ice breaking nih. Kalian semua ikuti ibu ya. Kalau ibu bilang kepala, kalian harus pegang kepala ya. Kalau ibu bilang hidung, hidung. Kalau ibu bilang telinga, telinga. Nah, sekarang kita coba mulai ya. Kepala, telinga, hidung, kepala, hidung, telinga, hidung, kepala. Nah, semuanya sudah fokus ya, Ibu. Oh iya nih, kan sekarang ini pembelajarannya itu daring ya. Nah, untuk tugas harus selalu dikumpulkan ya, baik itu tugas matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya harus dikumpulkan dan kalau bisa harus tepat waktu. Nah, untuk absensinya juga untuk hari ini nanti Ibu akan share di WA group. Nanti kalian tinggal mengisinya ya. Ikuti langkah-langkahnya saja. Nah, untuk selanjutnya, sebelum memulai ke materi, Ibu akan mencoba memaparkan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya dulu ya. Nah, untuk kompetensi dasar atau KD-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus, jumlah, dan selisih sinus dan kosinus. Lalu untuk indikatornya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus perkalian fungsi trigonometri dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ke bentuk perkalian. Nah, ada pula tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran e-learning, peserta didik dapat yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus perkalian fungsi trigonometri, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ke dalam bentuk perkalian. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi. Nah, untuk materi kali ini yaitu yang pertama, rumus perkalian fungsi trigonometri, dan yang kedua yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ke bentuk perkalian. Nah, untuk pertama yaitu rumus perkalian fungsi trigonometri. Nah, untuk pertemuan terakhir kita sudah membahas ini ya. Kan untuk rumus perkalian fungsi trigonometrinya itu yaitu yang pertama 2 sin alfa cos beta sama dengan sin kali alfa ditambah beta ditambah sin kali alfa dikurangi beta. Untuk yang kedua yaitu 2 cos alfa sin beta sama dengan sin kali alfa ditambah beta dikurangi sin dikali alfa dikurangi beta. Untuk yang ketiga yaitu 2 cos alfa cos beta sama dengan cos dikali alfa ditambah beta ditambah cos dikali alfa dikurangi beta. Dan untuk yang terakhir yaitu negatif 2 sin alfa sin beta sama dengan cos dikali alfa ditambah beta dikurangi cos dikali alfa dikurangi beta. Nah, ini untuk rumus perkalian fungsi trigonometri ya. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ke bentuk perkalian. Nah, jadi untuk rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ke dalam bentuk perkalian, yaitu yang pertama, yaitu penjumlahan sin, yaitu sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah dikali alfa ditambah beta kali cos setengah dikali alfa dikurangi beta. Untuk yang kedua, pengurangan sin, yaitu sin alfa dikurangi sin beta sama dengan 2 cos setengah dikali alfa ditambah beta dikali sin setengah dikali alfa dikurangi beta.
Untuk yang ketiga yaitu penjumlahan cos, yaitu cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah dikali alfa ditambah beta dikali cos setengah dikali alfa dikurangi beta. Nah, untuk untuk rumus pengurangan cos, yaitu cos alfa dikurangi cos beta sama dengan negatif 2 sin setengah dikali alfa ditambah beta dikali sin setengah dikali alfa dikurangi beta. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas soalnya itu ya. Sekarang kita mencoba membahas nomor 1. Nah, untuk soalnya itu yaitu diketahui tangen alfa sama dengan 4/3 dan cos beta sama dengan 1/2. Tentukan nilai dari cos setengah alfa ditambah beta kali cos setengah alfa ditambah beta. Nah, untuk rumus ini berarti ini ke dalam penjumlahan cos ya, masih ingat kan? Nah, kita akan coba jawabnya. Jadi rumusnya itu cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, kita harus mencari tahu dulu nih berapa nilai cos alfa, berapa nilai cos beta. Nah, kebetulan untuk cos betanya itu udah ada ya, yaitu setengah. Nah, kita akan mencari cos theta karena yang kita ketahuinya itu hanya tangen theta yaitu 4/3. Untuk pencariannya itu yaitu dengan menggunakan segitiga satu siku, tan sama dengan depan per samping sama dengan 4/3. Untuk mencari x-nya itu yaitu x sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 4 kali 4 16 ditambah 3 kali 3 9 ya. Akar 16 ditambah 9 itu 25. Jadi akar 25 adalah 5. Nah, jadi kita sudah mengetahui kalau x-nya itu 5. Nah, jadi kita bisa mengetahui juga berapa nilai cos alfa. Nah, untuk cos alfa itu yaitu samping per miring. Sampingnya itu 3, miringnya itu 5. Jadi 3/5 ya. Nah, kita bisa melanjutkannya nih karena sudah semuanya tahu kan. Nah, untuk cos alfanya itu 3/5 ditambah cos betanya itu 1/2 sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, untuk bisa dijumlahkan kita harus menyamakan penyebutnya dulu nih. Berapa KPK dari 5 dan 2? Nah, ya benar, KPK dari 5 dan 2 adalah 10. 10 dibagi 5 adalah 2. 2 kali 3 yaitu 6. Ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, kita bisa jumlahkan ya kalau sekarang. 6 ditambah 5 yaitu 11/10 sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, untuk soalnya itu adalah cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, sedangkan di sini ini masih ada angka 2 ya. Nah, gimana sih cara kita cara untuk menghilangkan ini? Nah, untuk menghilangkan angka 2 ini kita bagi ke 11/10. Nah, jadi 11/10 dibagi 2 sama dengan cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, kita juga akan merubah untuk keperkalian ya. Jadi kalau untuk merubah keperkalian
kita digantikan yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi menjadi 11/10 dikali 1/2 sama dengan cos tengah alfa ditambah beta cos tengah alfa dikurangi beta. Jadi hasilnya itu adalah 10 dikali 1 11 dikali 1 11, 10 dikali 2 20 sama dengan cos tengah alfa ditambah beta cos tengah alfa dikurangi beta. Nah, jadi hasil dari nilai dari cos tengah alfa ditambah beta dikali cos tengah alfa dikurangi beta yaitu 11/20. Nah, ini untuk jawaban nomor 1 ya. Sekarang kita akan mencoba untuk nomor selanjutnya ya. Untuk soalnya itu yaitu seekor kelinci yang berada di lubang tanah sempit tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah berapa meter? Nah, sekarang kita mencoba menjawabnya nih. Jawab. Nah, diketahuinya itu kita sudah mengetahui sisi depan sudutnya itu adalah 60 derajat. Nah, lalu kita sudah mengetahui juga sisi miring segitiga ya. Sisi miring segitiga yaitu 18 meter. Nah, setelah kita ketahui ini berarti kita bisa menggunakan rumus sin yaitu depan per miring. Nah, kita coba untuk ke dalam segitiga dulu. Ini untuk sudutnya atau untuk alfanya itu 60 derajat. Untuk sisi miring segitiganya itu 18 meter. Nah, lalu kita akan mencari tingginya itu yang ini ya. Nah, berapa tinggi elang tanah ke elang, dan di sini adalah kelinci. Nah, untuk mencari sin, kita harus mencari depannya dulu berapa ini. Nah, kita mencarinya itu dengan menggunakan rumus sin, yaitu sin alfa sama dengan depan per miring. Sin 60 derajat sama dengan depannya itu X dan miringnya itu 18. Nah, sin 60 derajat itu berapa? Setengah akar 3 sama dengan X per 18. Nah, sekarang kita coba untuk mencari X-nya. Untuk mencari X-nya itu berarti kita kali silangkan ya. Ini setengah akar 3 itu per 1. X kali 1, 1/3 kali 18. Nah, jadi kita bisa mengetahui X-nya itu adalah X sama dengan 18 dikali setengah akar 3. Ini coret, ini 9. Jadi X-nya itu adalah 9 akar 3 meter. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor selanjutnya ya. Nah, sekarang kita coba untuk nomor selanjutnya. Untuk nomor selanjutnya, misalkan masing-masing gelombang mempunyai amplitudo A, periode T, dan panjang gelombang lambda. Jika formula untuk masing-masing gelombang adalah Y1 sama dengan A cos 2V dikali T per T besar dikurangi X per lambda, dan Y2 adalah A cos 2V dikali T per T besar ditambah X per lambda. Nah, tunjukkan bahwa Y1 ditambah Y2 sama dengan 2A cos 2V per T cos 2V X per lambda. Nah, berarti kita sudah mengetahui ya. Kita jawab.
diketahui bahwa Y1-nya itu A cos 2V T per T dikurangi X per lambda. Nah, untuk Y2-nya itu yaitu A cos 2V T per T ditambah X per lambda. Nah, ditanyakan tunjukkan bahwa Y1 ditambah Y2 sama dengan 2A cos 2V per VT per T cos 2Vx per lambda. Nah, jadi untuk mencari ini berarti kita menggunakan penjumlahan cos ya, yaitu Y1 ditambah Y2 sama dengan 2A cos 2VT per T cos 2Vx per lambda. Nah, kita tambahkan dulu ini. A cos 2V T per T dikurangi X per lambda ditambah A cos 2V T per T tambah X per lambda. Nah, kita akan keluarkan dulu A-nya, yaitu A kali cos kali 2VT per T dikurangi 2Vx per lambda ditambah cos 2VT per T ditambah 2Vx per lambda. Nah, kita sudah menemukan ini ya. Untuk sama dengan ini 2A cos 2VT per T cos 2Vx per lambda. 2VT per T cos 2Vx per lambda. Nah, kita sekarang bisa masuk ke rumus. Rumusnya itu yaitu cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B cos setengah A dikurangi B. Nah, untuk sampai sini bisa memahaminya dulu kan? Nah, kalau bisa kita lanjutkan ya. Nah, untuk yang di atasnya Ibu akan hapus dulu ya. Jadi, nah sekarang kita bisa melanjutkannya ya. Dari ini kita masukkan ke rumus, yaitu A kali 2 cos setengah A-nya itu berapa? 2VT per T dikurangi 2Vx per lambda ditambah B-nya itu 2VT per T ditambah 2Vx per lambda dikali cos setengah 2VT per T dikurangi 2Vx per lambda dikurangi 2VT per T ditambah 2Vx per lambda. Nah, untuk sampai sini bisa memahaminya. Nah, kita bisa lanjutkan ya. A sama cos 2 cos setengah. Nah, ini ada negatif 2Vx per lambda ditambah 2Vx per lambda itu akan menghasilkan 0 ya. Jadi kita akan coret. Jadi 2VT per T ditambah 2VT per T sama dengan 4VT per T cos setengah. Nah, untuk yang ini yaitu 2VT per T
dikurangi 2 VT per T akan habis juga, akan sama dengan 0. Jadi kita coret. Nah, kita akan menghasilkan negatif 2Vx per lambda dikurangi 2Vx per lambda. Jadi negatif 4Vx per lambda. Nah, sampai sini sudah mengerti dan memahami? Nah, jika sudah, kita bisa lanjutkan ya. Nah, untuk selanjutnya itu 2 cos 4 dibagi 2, 2. Jadi 2 VT per T cos 2 Vx per lambda. Nah, ini kenapa bisa negatif? Karena dalam rumus, jika cos negatif A akan menghasilkan cos positif A. Nah, lalu kita akan tahu hasilnya itu, yaitu 2A cos 2 VT per T cos 2 Vx per lambda. Nah, kita bisa tahu ya, kita juga bisa membuktikan bahwa Y1 ditambah Y2 itu sama dengan 2A cos 2 VT per T cos 2 Vx per lambda. Dan ini adalah pembuktiannya. Nah, mungkin untuk pembahasan soal ini dicukupkan sekian. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya ya. Nah, mungkin sekian saja untuk pemaparan materi kali ini. Semoga semuanya sudah paham, sudah mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.